Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh yang berhadir di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, yang insya Allah semuanya kita dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama, nikmat kesehatan, kesempatan dan keluangan waktu, sehingga pada pagi hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dirangkaikan dengan kegiatan pengajian kuliah subuh yang merupakan ini menambah amal dan bekal kita yang kelak nanti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang punya kesempatan tapi tidak ada keinginan, maka tidak datang orangnya tadi. Yang kedua, keinginannya cukup besar, tapi kesempatannya nggak ada, sakit dia, juga tidak datang pada pagi hari. Bersyukurlah Bapak Ibu yang hari ini diberikan Allah kesempatan, keinginan dan kemauan, dan dengan modal ini hari ini kita bersilaturahim di rumah Allah yang berbahagia ini. Mudah-mudahan awal pertemuan dan akhir pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa dalam naungan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita berselawat, semoga kelak kita termasuk nantinya ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, tentu setiap orang yang hidup, setiap muslim yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini harus punya pedoman, harus punya arah dan tujuan kita hidup. Kapal berjalan di tengah lautan, kalau tidak ada kompas, maka dia akan tersesat, akan kemana-mana. Pesawat juga demikian, kalau tidak ada arah tujuan kompasnya, juga tidak akan sampai ke tujuan. Maka kita juga di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini perlu adanya pedoman, perlu adanya kompas, supaya kita tahu jalan pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datangnya benar,
Tapi ketika pulang kepada Allah nyala. Banyak juga itu. Nah kita mau balik dia. Seperti apa yang diajarkan agama. Paling tidak kalau kita kenal dan biasa mempelajari huruf-huruf hijaiyah, tentu kita bisa mengambil simbol dari huruf ini. Bagaimana dia, ibu bapak? Kalau boleh kita hidup ini jadilah seperti huruf alif. Dari awal lurus sampai akhir tetap lurus. Itulah huruf alif. Pembuka huruf hijaiyah. A, ba, ta, alif, ba, ta. Jadilah hidup kita ini seperti huruf alif, tegak lurus. Dari mulai awal lurus sampai akhirnya juga lurus. Itulah mati dalam keadaan husnul khotimah yang kita harapkan. Yang kedua, kalau tak bisa huruf alif, kata Rasul, paling tidak huruf mim. Huruf mim. Huruf mim itu awalnya bengkok, tapi pada akhirnya dia lurus. Ini preman pensiun. Udah lama jadi preman, dia lama-lama taubat, dia pensiun jadi orang baik. Udah lama dia menjadi preman, tiba-tiba datang hidayah, pergi dia haji, pulang balik jadi orang yang baik. Di Langkat, di Stabat itu siapa yang nggak kenal dulu dengan almarhum Ahmad Sanggam, ketua PP di Langkat, dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan. Dialah Dikjaya di kota Stabat. Tapi ketentuan Allah datang, didatang nyamuk, digigit nyamuk aja, mati. Jadi bukan dengan tembak, bukan dengan parang, datang Allah mengirim nyamuk, digigit nyamuk, meninggal. Tapi syukurnya setelah dia bertobat, kembali ke jalan Allah, baru datang kematian itu buat dirinya. Menjadi orang yang husnul khotimah. Dari mulai awalnya bengkok, akhirnya lurus. Yang gawat ini yang ketiga, dan kita tidak bisa memastikan kita ini hidup bisa lurus terus. Ini huruf lam, kayak pancing dunga. Awalnya lurus, tapi sayangnya akhirnya bengkok. Ini yang gawat. Elok-elok dia sudah, elok-elok Tuhan berjalan. Dari awal cantik dia, bagus. Pesantren, baca Quran paten, habis. Tapi sayangnya terjebak dengan situasi akhirnya harus kandas. Ketika mengakhiri hidup, tidak kembali seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lalu. Dan yang terakhir yang paling parah itu adalah seperti huruf iya. Dari awalnya bengkok sampai akhir tetap bengkok dia. Ini kita nggak ingin. Nah ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, sengaja muqaddimah saya sampaikan seperti ini di hari Arafah ini. Ya, di mana hari ini saudara-saudara kita para jamaatul hujjat ini sedang berada di Muzdalifah. Kalau ini sekarang jam 5:30, kita mundur 4 jam. Jadi jangan nanti, oh Mekah sudah hari raya, kita harus hari raya. Tidak, selisih waktunya ada. Maka jangan kita mengikut yang salah. Ini 5:30, turun ke bawah 1 jam, 4:30. Turun ke bawah lagi, 3:30. Turun ke bawah lagi, 2:30. Turun ke bawah lagi, 1:30. Kita hari ini berada di jam 5:30, mereka di sana berada di dalam jam 1:30. Ini proses pemberangkatan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Sebelumnya dari hotel ini berangkat ke Arafah, namanya hari Tarwiyah, hari perbekalan, itu tanggal 8.
Dipastikan seluruh jamaah diberangkatkan dari Mekah, tumpuk semuanya berkumpul di Arafah, tidak ada lagi yang tinggal, termasuk yang sakit. Walaupun nyawanya sudah masih ada di sini, tapi ketika masih hidup tidak ada alasan untuk tidak Arafah, tidak wukuf di Arafah. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kalau dia yang lainnya semua dia kerjakan tapi tidak wukuf, maka tidak ada artinya hajinya. Karena haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ngapain wukuf itu? Berdiam diri, menghentikan seluruh kegiatan yang menyangkut urusan dunia, tapi kita fokus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan-amalan dan ibadah yang kita kerjakan mulai sejak sholat zuhur sampai dengan menjelang terbenam matahari. Itulah yang dilakukan oleh saudara kita ketika berada di wukuf di Arafah. Ini kalau tak tanggung-tanggung main aja, kadang mau kerja orang sana, jalan sana, lari sana, tengok sana, nongkrong sini, merokok, minum, ngopi. Padahal yang dimaksud dengan wukuf itu, disitulah kita mengadukan apa yang sudah pernah kita perbuat, melaporkan apa yang pernah kita kerjakan. Karena Arafah ini adalah miniatur cerminan daripada padang mahsyar. Tidak ada lagi tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah. Jadi kita dilatih sebelum meninggal, sebelum sampai ke padang mahsyar, kita kumpul dulu di padang Arafah. Baru setelah melaporkan semuanya, baru kita istighfar, mohon ampun terhadap yang kita lakukan. Setelah itu apa? Buktikan bahwa kita sudah minta ampun. Dengan cara apa? Mengerjakan amal kebaikan. Sholat sunat, taubat, baca Quran, zikir, takbir, dan segala macam. Lepas itu baru apa? Doa. Disitulah minta. Jadi jangan gitu datang ke Arafah, bujuk-bujuk minta doa. Minta ini Allah. Loh, kau belum minta maaf, kau belum minta ampun kepada Allah. Itu yang selalu saya sampaikan kepada seluruh jamaah ketika manasik haji. Datang ke sana, buat pengakuan kepada Allah bahwasanya kau banyak dosa. Minta ampun kepada Allah. Buktikan isi dengan amal ibadah. Baru terakhir mintalah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ditanya oleh umatmu bagaimana dengan aku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini qarib, aku ini dekat dengan umat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua apa yang menjadi keinginan dan permintaan hambamu, umatmu, hambaku. Tapi dengan catatan apa? Nah itu, selesaikan dulu semua. Falyastajibu li wal yu'minu. Dengan catatan harus beriman. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang cerdas. Nah, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanya jawabkan tentang haji, silahkan aja. Saya ingin sampaikan dulu, hari ini kita telah berada di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari ini 9 Zulhijjah, berarti besok kita akan melaksanakan sholat Aidil Adha. 10 Zulhijjah. Besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Sama di sini kan. Walaupun gak usah ikut orang yang nyala. Hari ini ada yang udah sholat. Entah pakai ilmu apa tak tahu. Kita sami'na wa ata'na. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kamu. Pemimpin kita bukan pemerintah, tapi ulama yang didelegasikan kewenangannya oleh pemerintah sudah menetapkan, membuat fatwa bahwa 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin
tanggal 17 bulan 6 tahun 2024. Patuhilah itu. Mana lebih jago awak sama orang itu? Kita hanya jago ngomong aja. Tapi disuruh berdebat, buka kitab kuning, silakan apa dalilmu? Tidak mampu kita. Maka bagus sami'na wa ata'na. Kita ikut, kita dengar, kita ikuti. Kalau seandainya salah, kesalahan kita punya dasar dan kita tidak menanggung akibatnya. Kenapa? Karena sudah dibuat pedoman. Itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah ini disebut juga dengan Yaumul Adha. Yaumul Adha itu hari berkurban. Disebut juga dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih, hari memotong. Bagi yang mampu di tahun ini berangkat haji ke Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Berapa kali? Sekali. Kewajibannya adalah sekali seumur hidup. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu sunnah. Yang pertama itulah yang wajib. Jadi kalau ibu nanti mau berangkat haji, sudah cukup duitnya, nggak dikasih bapak, nggak diizinkannya, berangkat aja. Lebih penting mematuhi perintah Allah daripada perintah suami. Tapi itu haji yang pertama. Kalau haji yang kedua, jangan. Karena Nabi mengatakan kalau boleh ada Tuhan yang kedua di dunia ini, supaya disuruh sujud, itu suamimu. Nah, selain Allah yang pertama, yang kedua apa? Sujud kepada suami. Cuman tak boleh kita disuruh sujud kepada suami. Artinya apa? Ketaatan kita tanpa reserve. Pertama Allah, yang kedua suami. Suami yang bagaimana? Suami yang betul lah. Kalau suami yang tak betul ini perlu juga diingatkan. Jangan mudah tak betul petentengan. Itu juga dibatuhi. Tetap diingatkan. Cantik, jelek, buruk tetap suami awak. Itu dia, ibu bapak jemaah. Jadi gimana Ustaz? Ya sabar dulu. Kalau tak sabar, ada jalan keluar. Mungkin dengan cara jalan keluar ini pisah ranjang dan segala macam, ada perubahan. Enggak juga, udah pengadilan agama. Mungkin itu yang terbaik. Walaupun dikatakan Nabi, ketika ada orang yang bercerai, goncang aras. Pekerjaan yang halal, tapi dibenci Allah, itulah tolak. Cerai. Abghadul halal, indallahi at-tolak. Pekerjaan yang halal tapi dibenci oleh Allah, itulah tolak atau cerai. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tadi saya sudah sampaikan ada surah yang terpendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah ini paling pendek, tapi maknanya panjang. Kesimpulannya itu meluas. Nah, surah ini disebut dengan surah Al-Kautsar. Turun setelah surah Al-Adiyat. Wal-'adiyati dhabha. Setelah itu turun ayat Al-Kautsar yang artinya apa? Nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Karena pendeknya ayat ini selalu menjadi ayat langganan bagi orang dalam melaksanakan sholat. Simpel, praktis. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang keduanya apa? Qul huwallahu ahad. Simpel ya. Itu lagi. Sampai malaikat pun kenal dengan orang itu nanti di akhirat. Oh itu Ociina atau ini akhirat. Oh itu awak kulhu itu. Kenapa? Itu aja dibaca. Tapi jadilah ketemu tak sholat juga mulai kan. Nah, ibu bapak, ini asbabun nuzul ayat. Setiap ayat yang turun itu ada sebabnya. Jadi tidak semuanya ayat yang turun ini
6.666 ayat Al-Quran itu, 114 surah ayat Al-Quran itu, 30 juz Al-Quran itu, ya, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Setiap turun pasti ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, termasuk ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Apa asbabun nuzulnya ini? Pertama, ada 3. Pertama, dijelaskan di situ orang kafir menganggap Nabi ini lemah. Orang kafir Quraisy menganggap Nabi adalah lemah. Kenapa? Karena pengikutnya sedikit, jadi gampang diganggu. Itu satu, pertama. Yang kedua, ini puncaknya, meninggalnya anak Nabi yang laki-laki, satu Qasim, gak berapa lama meninggal lagi anaknya Ibrahim. Anak Nabi ada laki-laki dan ada yang perempuan, tapi yang hidup adalah yang perempuan, laki-laki tidak ada. Meninggal waktu kecil. Ini dijadikan momen ejekan, hinaan oleh orang kafir kepada Nabi bahwa Muhammad tidak punya garis keturunan. Jadi orang Arab ini sama dengan orang Batak, sama dengan orang Bali, bahwa garis keturunan laki-laki itu menentukan kelanjutan daripada marga, kabilah, dan suku yang ada di Arab. Ini yang sangat menyakitkan Nabi. Ditambah lagi bersuka cita, bersenang ria orang kafir ini asal setiap datangnya musibah kepada umat Islam. Nah, sehingga pada waktu Nabi dan sahabat sedang duduk di teras masjid, Nabi dalam keadaan susah hatinya karena memikirkan ini. Tiba-tiba Nabi mendongakkan wajahnya ke atas, dan dari wajahnya, mulutnya tersungging senyuman. Hal ini diperhatikan oleh sahabat yang ada di sekitar Nabi. Kenapa ya Rasul? Tadinya kau agak menung-menung, murung. Kok tiba-tiba wajahmu gembira, tersungging senyuman? Apa kata Nabi? Saya baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyunya itu ini dia. Artinya apa? Turunnya ayat ini mengkanter, mengkantisipasi semua yang selama ini dituduhkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Dibacakan Nabi lah ayatnya ini. Inna a'toina kal kausar. Allah bilang, sesungguhnya aku ini, kata Allah, telah cukup banyak memberikan nikmat kepadamu yang cukup besar. Bu, merasa enggak Allah memberikan nikmat yang cukup besar buat kita? Saya kira Bapak juga kita sama. Bayangkan kalau nggak ada rambut kita, masalah. Kalau nggak ada kulit kita, pasti masalah. Jadi semua yang ada pada diri kita ini nikmat yang sudah Allah berikan, yang tak terhingga, tak banyak, nggak sedikit, cukup banyak. Dan masalahnya nggak ada dijual di luar. Made in Allah ini. Dan tahan lama. Tidak pakai garansi. Itulah yang harus kita jaga. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang cukup banyak, cukup besar kepada kita. Allah nggak minta banyak dari kita. 2 Allah minta. Sadar kau sudah kuberikan nikmat banyak? Iya ya Allah. Banyak udah ku kasih kau nikmat? Iya ya Allah. Pada dirimu sendiri, pada lingkunganmu, udara ini. Banyak udah berikan Allah. Aku nggak banyak-banyak, kata Allah, minta 2 dari kau. Karena udah aku kasih banyak kau, 2 aja kata Allah. Apa itu? Fasolli li rabbik. Tegakkan sholat. Kan nggak banyak itu. Allah sudah kasih kita banyak, kita disuruhnya aja sholat nggak mau awak. Badan sholat tak pakai modal. Ada ibu dibayar sholat itu. Mana kita dapat lagi duit dari sholat itu. Kalau ibu bapak sholat jenazah,
Dulu begitu awak doa, ada yang orang nyamber itu. Nggak banyak, 5.000, 2.000 gocengnya deh. Masuk. Nah, sholat dapatnya rezeki. Jadi kata Allah, aku hanya minta satu, fasolli li rabbik, sholatlah kau karena aku, bukan karena yang lain. Pikirkanlah itu Bapak Ibu. Kalau kita renung-renungkan diri kita nih, Allah cukup banyak Allah berikan. Allah minta sholat pun malas awak kadang-kadang. Nah, itulah. Yang kedua apa? Wanhar, dan berkorbanlah. Dua ini Allah minta. Ya, secara umum tengok di dalam Al-Quran itu permintaan Allah dua kepada kita atas nikmat yang sudah diberikannya kepada kita. Kalau boleh, jangan sampai mati awak nggak pernah berkorban sekalipun. Ini pesan saya dan juga pesan agama. Kenapa? Imam Hanafi mengatakan ibadah kurban itu wajib. Walaupun sebagian ulama besar mengatakan sunnat muakkad. Sunnat muakkad itu sunnat tapi lebih mendekati kepada wajib, 75%. Pikir-pikir dulu kita. Jangan asik menikmati kurban orang saja. Kurban awak tak pernah awak kasih sama orang. Nah, ini mulai tahun-tahun depan ini. Tahun ini berapa Pak Nazir? 9. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih banyak. Jadi jangan kita hanya menikmati korban orang, tapi korban awak dari sejak lahir sampai sekarang. Tidak mungkin kita ini sempit terus rezeki kita. Atau barangkali tambah sempit rezeki kita karena nggak kita keluarkan. Nggak usah jauh-jauh. Saya tanya kita bapak-bapak yang hobinya mancing, mengkail mancing. Bisa dapat ikan tuh kalau nggak ada umpan. Tanya aduh. Bisa dapat ikan kalau nggak ada umpannya. Umpan dicari rendang supaya ikannya kelas. Oh nggak bisa, umpannya ini cacing. Cacing apa pun nyari setengah mati. Ha? Bisa rupanya mancing dapat ikan, tak ada. Ikan longor yang mau makan nggak ada umpan ini. Atau ikan salah jalan, nyangkut di badannya. Sama, nyangkut. Bukan dimakannya. Karena nyangkut di badan, kan ikan bodoh itu namanya. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita harus memberikan juga sumbangsi. Kita meminta rezeki sama Allah banyak, tapi nggak pernah bawa umpan. Mana udah dapat? Nah, ibu bapak, Allah minta dua. Fasolli li rabbik, sholatlah karena aku, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban ini bisa dalam arti kata berkorban dalam makna yang sebenarnya menyembelih hewan, dan yang kedua berkorban itu maksudnya adalah berkorban untuk kepentingan agama Allah, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi, dan mengorbankan apa yang kita miliki untuk kepentingan agama Allah. Itulah korban. Jadi tapi di sini kurasa enggak lah. Daerah saya sana itu udah dia nggak korban, dia paling banyak cocotnya. Yang komentarnya, wah enak lah Ustaz. Biasanya kita motong di sini, makan-makan, masak-masak. Ini dibawa semua ke masjid, dipulangkan ke masjid. Kami biasa di sana tuh, korban tuh masing-masing. Kelompok perwiritan sendiri. Komplek ini sendiri. Akhirnya ada negatifnya. Masyarakat tuh milih-milih, sana agak besar sedikit bagiannya, sana sedikit. Oh yang sana itu lama, ini cepat. Jadi ada pilih kasih. Kemudian ada juga menumpuk ke satu orang, yang lainnya nggak datang. Maka kita tahun ini kita fullkan ke masjid semuanya. Ada 13 ekor lembu dan ada 17 ekor kambing. Kita fullkan jadi satu. Mulailah bercakap yang tadi. Ya enaklah Ustaz, bawa ke masjid, nggak bisa lah kita makan-makan di sini. Aku tanya, kau berapa kali kurah korban? Belum ada Ustaz. Alah,
Belum ada kau yang ribut, orang yang korban gak ada reco apa. Inilah kan ibu-ibu KCC namanya, kokehan cocot. Artinya udah dia nggak ada apa-apa, dia boleh yang paling reco. Nah ini banyak ini, tapi kurasa kalau di sini hampir sama juga. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan nikmat yang cukup besar. Fasholli li rabbik wanhar. Berkorban dan sholat. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad, orang-orang yang membencimu itu merekalah yang terputus. Ayat ini mengantisipasi, mengkanter orang Arab itu bilang Nabi dengan gelar abtar. Muhammad, Muhammad mana? Muhammad si abtar itu. Muhammad mana? Muhammad abtar. Kenapa? Oh, dibilang abtar. Iya, Muhammad yang putus keturunannya, gak ada anak laki-lakinya, gak ada anak yang laki-laki. Kan abtar namanya, puntung itu. Nah, itulah diejek-ejek orang kafir Quraisy Nabi. Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad pontong, Muhammad putus keturunannya. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-lakinya. Itulah, itu yang menyakitkan hati Nabi Muhammad. Kenapa harus kalian mengatakan itu? Maka Allah hibur Nabi, turun ayat ini. Nah, ayat ini menghibur Nabi. Sesungguhnya orang yang terputus itu ialah mereka lah orang-orang kafir Quraisy, kata Allah. Maka gembira Nabi, senang. Nah, ayat ini menjadi dasar buat kita juga dan seterusnya untuk menjadi dasar menyembelih hewan kurban. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mempunyai pesan. Pertama, perintah mendirikan sholat. Fasholli li rabbik. Maka tegakkanlah sholat karena Tuhan. Ayat ini mengandung makna perintah sholat. Kemudian yang kedua, perintah untuk berkorban. Dan yang ketiga, memiliki pengikut yang banyak. Orang Arab mengatakan, Muhammad lemah, pengikutnya sedikit. Kita tengok sekarang, dunia, berapa miliar sudah umat Islam ini. Sekian 3 miliar sekarang. Bahkan di Amerika, di Perancis, Inggris, udah banyak orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kenapa? Sesuai dengan logika, akal, dan pikiran. Ada sampai ke titik jenuh orang-orang yang kufar Quraisy yang mindu di Islam itu. Nggak ada, apa namanya, kering aja hatinya. Tidak ada mampu untuk menenangkan hati. Akhirnya orang-orang Barat itu banyak yang sekarang Muslim. Daerah elit di apa namanya, di Amerika itu, di jalan Beverly Hills Street, ya, di daerah jalan yang elit lah. Di situ mereka bentangkan sajadah, sholat berjamaah di pinggir jalan raya, menjadi tontonan bagi orang-orang non-Muslim pada waktu di sini. Dan ini sebuah kebanggaan. Begitulah bersatunya umat Islam. Jadi tidak benar Muhammad itu pengikutnya sedikit. Nabi Muhammad diakui Allah, pengikutnya akan banyak sampai hari kiamat nanti. Nah, kemudian nama Nabi akan tetap baik di dunia dan akhirat. Dipuji orang, disebut orang. Kenapa banyak orang berselawat? Karena Nabi termasuk menjadi suri, contoh tauladan buat kita bersama. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggal 9 jemaah wukuf di Padang Arafah, ini seperti kita sekarang ini, selisih waktunya 4 jam. Kemudian tanggal 10 itu hari di sana melontar jumroh. Melontar jumroh sampai di Mina, melontar jumroh, kemudian tahallul, menggunduli rambut. Disitulah menyembelih hewan kurban. Nah, kita di sini tanggal 10 itu apa? Sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kapan sebaiknya? Nabi mengatakan begitu turun sholat langsung menyembelih hewan kurban. Kita pun kalau bisa
Begitu turun, pulang sebentar, bukakan puasa kita tuh, ganti baju, datang kemari. Secara bergelombang. Supaya apa? Makin cepat diselesaikan hewan tersebut, makin cepat dinikmati oleh umat Islam dan mereka yang tidak berpunya. Inilah hikmah kenapa kurban itu dibuat sepertiga bagi yang kurban, sepertiga bagi kaum fakir miskin, dan sepertiga buat kaum muslimin. Tapi sepertiga ini dibagi 7 kalau lembu. Yang 2/3 ini digabungkan jadi satu untuk kepentingan umat Islam. Kalau saya mengatakan yang sepertiga ini pun tidak penuh. Kalau kita bilang umpamanya yang sepertiga ini Ustaz, ini 3,5 kilo bagiannya satu orang, kami di sana bilang cukuplah 2,5 kilo aja kita. Sisanya itu mana? Tumpukkan kemari, gabungkan kemari. Karena ini yang paling banyak orang. Berapa total dagingnya? 100 kilo. Yang mau dibagi berapa? 200. Berarti kilo dagingnya dibelah 2. Setengah kilo tumpukkan. Buat setengah kilo. Baru masukkan tulangnya, masukkan jerawannya. Ditimbang mungkin 9 on atau 1 kilo. Nah itu menghindari dari hal-hal pembicaraan yang membuat dosa Bapak Ibu sekalian. Kapan waktunya? Mulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 ini hari tasyrik namanya. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Berasal dari kata syarroko. Syarroko itu artinya matahari terbit atau menjemur sesuatu. Jadi pada masa Nabi dulu, kalau selesai berkorban, mereka menjemur daging itu karena banyak korban. Jadi menjemur dia, dibuatkan menjadi daging tadi menjadi dendeng. Nah, supaya apa? Makanan itu tahan lama. Makanya tidak boleh puasa di tanggal 11, 12, dan 13 itu. Itu hari berbuka. Nah, jadi haram hukumnya berpuasa di tanggal 11, 12, dan 13. Kalau mau puasa setelah itu lagi. Itulah memuliakan hari tasyrik tadi, Bapak Ibu sekalian. Karena hari tasyrik ini adalah hari menghormati kita makan-makan setelah kita berkorban tadi. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ulama mengatakan hukumnya sunnat muakkad, dianjurkan. Kalau Imam Hanafi dan beberapa ulama lainnya, korban ini hukumnya wajib. Artinya berdosa kita kalau tidak pernah korban sekalipun di dunia ini. Tolong Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali. Beda dengan akikah. Ya, ada yang tanya, Ustadz katanya kalau belum kekah nggak boleh korban. Atau ada yang tanya lagi, mana duluan yang paling baik Ustadz? Kekah dulu atau korban dulu? Atau korban dulu baru kekah? Tidak ada kaitan kurban dengan akikah. Pokok bahasannya berbeda-beda. Akikah itu pokok bahasanya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang diberikan Allah sebagai apa? Menebus. Ya, karena akikah itu adalah menggadaikan tanggung jawab kita yang diberikan Allah. Itulah akikah. Hanya sekali. Tapi kalau dia kurban, ini setiap tahun boleh. Kapan saja boleh. Kenapa? Nilainya apa? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu. Jadi beda pokok bahasannya. Atau gini Ustaz, dia korban tapi nggak sholat. Dia korban Ustaz tapi nggak pernah dia puasa. Nah, jangan kita membandingkan yang tak selevel. Tidak ada bahasannya. Korbannya itu tetap sah. Tidak ada kaitan dengan sholat dan puasanya. Dia tidak puasa berdosa karena puasanya. Dia tidak sholat berdosa karena sholat. Nggak meninggalkan sholatnya. Tapi tidak ada kaitan kalau yang dia terpenuhi syarat rukun korbannya, maka korbannya tetap sah. Itu.
Bolehkah kita menerima kurban dari orang non-muslim? Kalau kita nggak minta, tapi dikasihnya, silahkan aja. Terima, boleh terima. Makanya kurban itu boleh dibagikan kepada yang non-muslim. Jangan ibu pikir kurban itu hanya untuk orang Islam aja, tidak. Nabi bilang kasih sama tetanggamu itu yang non-muslim. Tapi dengan catatan umat Islam di sekitar itu sudah dapat semuanya. Jadi nikmatnya berbagi itu di situ. Ibadah kurban ini namanya hablum minan nas. Mungkin dengan cara itu datang niatnya Islam lakukan muka Pak, baik rupanya Islam ini. Jadi dakwah bil hal. Nah itu, dan itu dikuatkan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2008, membolehkan daging kurban diberikan kepada yang non muslim dengan catatan kalau umat Islam di sekitar situ sudah mendapat dan memperoleh. Nah ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini barangkali juga perlu kita ingat. Menurut Imam Muhyiddin di dalam kitab Syarah An-Nawawi, tidak boleh kita berkorban untuk orang yang masih hidup tanpa izinnya. Paham kira-kira? Tidak dibolehkan, tidak boleh kita berkorban untuk orang yang masih hidup kecuali dengan izin dia. Ustadz izin Ustadz ya, saya tahun ini ada rezeki, Ustadz saya daftarkan jadi korban Ustadz. Oke, boleh kata Ustadz, boleh. Tapi kalau kata Ustadz nggak bisa, nggak usah lah, saya nanti ada maksud tujuan lain. Itu nggak boleh dilaksanakan. Jadi untuk yang masih hidup harus tetap dimintakan keizinannya, kecuali keluarga sendiri. Istri nggak perlu diminta izinnya, anak nggak perlu diminta izinnya, orang tua harus diminta izinnya. Walaupun sebenarnya orang tua tadi dia mau, bahkan perbuatan yang paling baik itu apa? Mengorbankan untuk emak orang tuanya. Itu belum, tapi tetap harus ada izin. Dan tidak boleh kita berkorban untuk orang yang sudah mati kalau tidak ada wasiatnya. Jadi kalau nggak ada wasiatnya nggak bisa kita berkorban untuk orang yang mati. Makanya itu perlu diluruskan ibu bapak, Pak Ustadz, nggak ada korban orang yang mati. Maksud kita kadang-kadang baik ini, Ustadz, nih korban almarhum mak saya. Ustadz, nih korban almarhum ayah saya. Niatmu benar, tapi caramu salah. Karena tidak dibolehkan mengorbankan atau berkorban untuk orang yang meninggal kalau tidak ada wasiatnya. Kemudian tidak bisa orang yang mati berkorban. Datanglah Ustadz Nasuha, oke, kami daftar ya. Almarhum siapa? Almarhum Paino. Besok waktu motong suruh datang dan nyaksikan kemari ya. Karena syarat memotong itu, berkorban itu harus disaksikan. Ibu bapak saksikan. Supaya tahu kita, disitulah hilangnya dosa-dosa kita ini. Sebelum menetes darah ke bumi, dosa kita sudah diampunkan Allah. Saksikan hewan, ya disaksikan. Kemudian apa? Maka tidak boleh ibu bapak sebelum korban ini potong kuku, potong rambut, cukur rambut. Nah, itu sangat dianjurkan bagi orang yang berkorban. Sebelum selesai dia berkorban, tidak boleh dia menggunting kuku, tidak boleh dia memotong rambut. Ada hikmahnya di situ. Apa diantaranya? Kurban ini menggugurkan semua dosa dari orang yang berkorban sampai sekecil-kecilnya. Jangan sampai kuku, rambut ini sudah tidak masuk dalam konteks yang dikorbankan. Nah ibu bapak, banyak sekali hal-hal yang perlu
kita jelaskan, cuman barangkali waktu kita memang sangat terbatas. Saya simpulkan saja terakhir, ancaman Allah melalui sabda Rasul bagi orang yang sudah diberikan kemampuan tapi tidak juga dia mau berkorban. Apa kata Nabi? Man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyah au insya'a nasraniyah. Barang siapa, kata Rasul, yang sudah diberikan Allah saatan, kesempatan, kelapangan, lapang rezekinya, lapang usahanya, ekonominya, falam yudhi, nggak mau juga dia berkorban, falyamut, akhirnya mati dia. Maka matinya pilih, mau mati dalam keadaan Yahudi yang merampas Palestina itu, atau matinya dalam keadaan Nasrani. Artinya sebuah aib besar bagi orang yang sudah diberikan Allah kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban. Dalam redaksi yang lain tapi maknanya sama, mangkana lahu sa'atan, barang siapa juga sudah diberikan Allah kelapangan maka dia tidak mau dia berkorban, maka kata Nabi apa? Fala yuqarribanna musallan, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Artinya Rasul nggak mau menerima orang-orang yang diberikan kelapangan tapi tidak mau sedikit pun mengeluarkan sebagian kecil hartanya di jalan Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan yang besar, keluarkan yang kecil. Itulah memancing umpan yang besar, mendapatkan hasil yang besar tentu harus diawali dengan memberikan umpan. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan 3 perkara bagiku wajib, tapi bagi kalian itu sunat, kata Rasul. Bagiku 3 perkara ini wajib, tapi bagi kalian sunat, kata Nabi. Mana dia? Pertama, sholat malam, witir. Itu bagi kita sunat, tapi bagi Nabi wajib. Yang kedua, sholat duha, bagi Nabi itu wajib, tapi bagi kita sunat, Bapak. Yang ketiga, menyembelih udhiyah, menyembelih hewan kurban, itu bagi Nabi wajib, tapi bagi kita umatnya ini adalah sunnah. Nah, hitung-hitunglah amalmu sebelum Allah nanti menghisap seluruh perbuatan kita. Saya kira ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab silahkan, tapi mengingat waktu kita silahkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.